nasihat kepada pengawas pemerintah negara. Insyaallah pada malam hari ini bukan hadis ceramah, bukan juga majelis tausiah, tapi hadis bermasalah atau ramah tamah antara sesama kita. Seakan memberikan peluang sejajar-jajar untuk kita berdialog, untuk kita bertanya, untuk kita mengungsikan ilmu-ilmu atau sebagian daripada ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan dengan sisi soal jawab dan juga dengan dialog dan ada langsung nanti ini sampai pada sasaran, sampai juga pada target yang ingin oleh DPP untuk yang masjid yang telah menganjurkan perhitungan kita pada hal yang berbahagia. Masjid Masya Allah, lawan cantik, indah, memang luar biasa. Satu persatu daripada sampai tadi sejumlah tidak kurang daripada 125 orang yang bersama kita pada peristiwa Hajatul Wada. Tentu tidak pernah menghayalkan masjid yang seindah ini. Memang banyak dari masjid-masjid yang lebih lama daripada masjid kita. Dia bukan cerita tentang lama dan cantiknya. Masjid yang seindah ini dengan jumlah bilangan jamaah yang seperti ini. Sebab kenapa? Sebab yang walaupun masjid yang pada saat itu sederhana dengan bangunannya, sederhana dengan lokasinya, sederhana dengan pemandangannya, atau boleh dipastikan tidak ada pemandangan, tidak ada bangunan yang sampai 33 meter, tidak ada kelaktipan lampu di sana sini, ada kabel yang begitu tua, itu ada, tapi penuh. Jamaahnya penuh, Masya Allah. Begitu dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masyarakatnya, lingkungannya, kumpulannya sanggup untuk meninggalkan apa saja. Hatta kalau pada saat itu kondisi kesehatan mereka tidak menunjang sekalipun. Jadi ada yang letih, ada yang lenguh, ada yang lelah, dan juga dengan keadaan-keadaan yang seumpamanya itu tidak menjadi penghalang kepada mereka untuk memenuhi seruan Allah dari jarak ukuran yang seperti apapun, jauhnya tetap saja mereka akan datang. Ada sahabat Nabi, Masya Allah Tabarakallah, kendaraan yang dimiliki bukanlah Porsche, bukanlah BMW, kendaraan beliau tidak lebih daripada seekor keledai saja. Jadi kata sahabat yang komen tadi itu, aku tidak pernah tahu ada dengan seseorang yang paling jauh tempat tinggalnya dengan masjid. Aku tidak pernah tahu ada dengan seseorang yang paling jauh rumah dan kediamannya daripada rumah Allah, daripada Masjid Nabawi, itu daripada sahabat yang berkenaan. Dia datang daripada tempat lokasi yang jauh sekali dengan keledainya. Tapi dalam waktu yang sama, jauh-jauhnya tempat kediaman daripada sahabat tadi itu tak pernah keluputan salat berjamaah. Maka pada saat itu disarankan oleh mereka-mereka kan yang pertama untuk salat jamaah, kemudian yang kedua untuk kemudahannya juga, kemudian yang ketiga agar senantiasa selalu tidak akan keluputan. Alangkah eloknya kalau Tuan Haji beli rumah dekat masjid. Kok ada tanah kosong, ada lot-lot tanah lagi yang nak dijual, belilah itu satu apartemen kan dalam 3-4 juta misalnya. Kan sini tak ada yang 100-200 ribu ada. Nah, kalau tak ada dalam 1 poin sekian, 2 poin sekian, jangan khayal duduk di apartemen yang tinggi itu. Tengok boleh, tapi itu duduk di situ di akhirat nanti lah, insyaallah di akhirat saja. Insyaallah, amin. Kalau di dunia tak cukup duit kita untuk duduk di situ. Jadi disarankan macam tu. Apa jawab sahabat tadi itu? Jadi kata sahabat tadi itu, sedikit pun tidak terlintas di dalam keinginanku agar aku punya tempat tinggal dekat dengan masjid. Tak ada keinginan sedikit pun, tak ada keinginan langsung untuk dekat rumah dengan masjid. Sebab aku berharap kepada Allah Jalla wa'ala
pergi aku pada waktu aku pergi, balik aku pada waktu balik, itu langkah-langkahku akan ditulis di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi kejadian tadi itu, berita tadi itu sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Nabi kita bersabda, laka mahtasabta, kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang Anda inginkan. Pergi balik. Jadi misalnya kalau pergi ada dalam 2000 langkah, balik dalam 2000 langkah, 2000 berarti 4000 kali 10 kebaikan, 10 kebaikan kali dengan 1000 kena di Madinah, kali dengan jumlah bilangan yang ramai puluhan ribu jamaah yang membanjiri Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW, itu dengan ganjaran pahalanya sudah jelas tidak terhitung. Allah, sederhana, tapi pada saat disuruh dengan panggilan as-salatu khairun minan naum, bukan sakit lutut Tuan Haji, tak larang berjalan. Kita sakit gigi pun tak datang ke masjid, padahal tidak ada hubungannya kaki dengan gigi. Kenapa Haji tak kelihatan, tak nampak batang hidung? Pikir hidung tu, hidung anak orang kasisman atau apa hubungannya hidung dengan kaki? Yang berjalan itu bukan hidung, yang berjalan itu kaki. Sahabat dari itu maju sampai dipapa oleh 2 orang laki-laki sampai didirikan di tengah-tengah shop. Kaki sudah tak larat dilangkah, sudah tak boleh dilangkahkan, kesehatan sudah tidak menunjang, keadaan sudah tidak mungkinkan untuk datang. Komen daripada Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa ma yatakhallaqu anha, dan tidak ada seseorang pun yang meninggalkannya, maksudnya meninggalkan salat berjamaah, illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali seorang munafik yang memang betul-betul dikenal pasti kenifakannya. Walaqad ra'aitu, dan aku pernah melihat dengan seseorang dipapa oleh 2 orang laki-laki, dibawa ke masjid sehingga sampai didirikan di tengah-tengah shop. Keadaan yang derita seperti itu tidak menghalang mereka untuk menjadi tetamunya Allah Jalla wa'ala. Jadi supaya kita boleh mewujudkan suasana dan keadaan semacam itu, begini saja dengan kita bagi tawaran. Agak-agak bagaimana kalau pada saat dengan kita lutut kita sakit, untuk dilangkahkan itu memang masalah betul. Belakang kita pun juga terasa lenguh, kata orang sana terasa pegal, letih, capek, lenguh, tak larat. Tapi tawaran yang ditawarkan para jamaah semuanya, insya Allah besok pagi daripada pihak masjid akan memberikan sedikit bantuan kepada para jamaah yang satu persatu insya Allah akan mendapatkan tunjangan berupa uang tunai sebesar 10.000 Rm. Agak-agak kaki lenguh tadi itu apakah menghalang kita untuk kita tidak datang, atau lenguh-lenguh semacam apapun, ada yang diusung, ada yang digendong, ada yang diangkat, ada yang dipapa. Penuh masjid. Kenapa? Karena ada 10.000 Rm. Apa yang 10.000 terlalu banyak, 1.000 pun penuh masjid sampai ke belakang. Nabi kita bersabda, Nabi kita dah singgung benda semacam tu. Kalau seandainya dengan salah seorang kamu, ya jiduk mirma mata ini. Mirma mata itu artinya 2 kikil, 2 kaki kambing. Niscayalah dengan dia akan datang melaksanakan sembahyang berjamaah ke masjid. Jadi rupa-rupanya yang namanya duit, yang namanya keuangan, atau yang namanya balasan, yang namanya hadiah, itu cukup memotivasi keinginan daripada seseorang untuk datang ke rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau masjid sudah seperti ini cantiknya, ikon ada ikon tak? Ikon tak ada? Ada. Tak nampak pun ada ikon. Itu ada tu. Ada ikon, lawak, kapetnya kalau kita letakkan kaki kita tenggelam. Coba kita, kalau kita berpijak di masjid-masjid buruk, kaki kita tuh tidak nampak kelihatan cantik. Tapi kalau kita berpijak sini, kaki kita nampak kelihatan kemas, nampak kelihatan bagus. Kenapa? Kesan cantiknya itu daripada kapet yang kita pijak. Masya Allah, tabarakallah. Muka kita pun nampak kelihatan ceria. Dari mana keceriaannya? Daripada pancaran cahaya yang menerangi masjid daripada sana sini. Masjidnya cantik. Yang pertama, kapetnya tebal. Yang kedua, imamnya habis. Atau imamnya
namanya suara lagu Madinah, lagu Mesir atau lagu Timur Tengah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Terus tidak datang banyak pertanyaan yang ditanyakan. Jadi kata para malaikat, asal nanti khususnya nanti pada hari kiamat masjidnya lawan, tak ada nyamuk, tak ada lalat, udaranya sejuk, pemandangannya indah, ada aircon lagi, ada kipas tak terpakai, tapi itu manapun akan dipakai juga nanti, dan juga dengan suasananya nyaman, tidak ada gangguan yang mengganggu. Dan alhamdulillah kereta ada 3 biji, 1 Jaguar, yang kedua BMW, dan yang ketiga Kalisa kecil. Jadi kalau seandainya tidak datang berkunjung juga ke rumah Allah Jalla wa'ala dengan seruan daripada muadzin yang menyampaikan panggilan daripada Allah kepada kita semuanya, apa alasannya? Apakah disebabkan kena faktor sakit? Apakah disebabkan kena faktor udzur? Apakah disebabkan karena jauh? Apakah disebabkan tidak ada kendaraan? Ternyata dengan jawabannya negatif. Kendaraan ada, rumah pun tak jauh mana, orangnya sehat, masya Allah, tabarakallah. Ini yang pertama yang kita harapkan. Jadi bagaimana yang pada seperti kami di masjid yang tidak nampak kelihatan susah, tak nampak orang, tak nampak di sini ada masjid. Jadi masjid ini wibawa dan terharunya kalah dengan apartemen bangunan yang tinggi-tinggi ini. Orang tak tengok ke bawah, orang tengok ke atas. Jarang-jarang tengok ke bawah. Nah, sebab itu nanti mesti letakkan di atas bangunan supaya dapat dilihat oleh orang ramai. Itu yang pertama. Jadi untuk mengimarahkan masjid seumpama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, masjid yang penuh dengan jamaahnya yang saya perhatikan di sini. Katakan saja masjid USD, duhur pun 3-4 shaf kadang-kadang, 2 shaf paling tidak 1 shaf, kira-kira dalam 120-an. Masjid yang seperti itu, kita sembahyang di sana dengan kita sembahyang di sini, insya Allah sembahyang sini lebih ampuh. Kenapa? Sebab di sini masih belum ramai penggemarnya. Yang pada saat dengan kita sebagai salah satu daripada ahli, yang salah satu daripada penggemarnya, yang itu mungkin akan menjadi asbab akan terdapat sejumlah sekian ramai yang akan datang berkunjung ke masjid ini untuk melaksanakan sembahyang 50 secara khusus. Meninggal kita itu akan tertulis dan juga akan tersalur ke dalam dokumen kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Kenapa? Selama yang sembahyang di sini tersalur pahalanya kepada catatan kita, pada catatan kita, karena kita orang yang pertama yang memakmurkan masjid yang baru dibangun ini. Tapi kalau dengan masjid yang sudah penuh, masjid Mu'ad bin Jabal sudah penuh, kalau kita tak sembahyang di situ pun dah ramai dengan jemaahnya. Begitu juga dengan masjid-masjid yang seumpamanya saya perhatikan juga masjid As-Salam yang ada di Bukit Sentosa juga ramai dengan jemaahnya. Itu kalau kita tidak ada masalah, sebab akan terdapat sejumlah sekian yang mewakili kita. Tapi di sini kalau masyarakat yang ada di sekitar masjid ini tidak menjadi wakil atau tidak datang, kira-kira siapa yang kita harapkan untuk menjadi rumah penggemar masjid yang seindah ini? Masya Allah, tabarakallah, keindahan dengan segala-galanya tentu akan lebih indah lagi kalau dengan jumlah bilangan jamaah yang lebih ramai. Ini tentang salat berjamaah. Jadi ahbabana fillah, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis, sembahyang berjamaah itu melebihi sembahyang kita sendirian dengan 27 kali ganda. Jadi kira-kira kalau kita dengan bahasa angka, siapa di antara daripada kita yang mampu untuk melaksanakan sembahyang sebanyak 27 kali kalau pada waktu kita kelumputan salat berjamaah? Karena kita tidak pernah menyaksi diri kita seperti itu, maka begitu mudah saja salat-salat berjamaah kita tinggalkan dan kita pun tidak merasa bersalah. Beda dengan salafun saleh. Salafun saleh, ulama-ulama kita dahulu
Kenapa sampai ada di antara daripada mereka selamat tidak kurang daripada dalam puluhan tahun, Tuan Haji. Bukan setakat 2, 3, 4 tahun. Dalam catatan 55 tahun. Imam Abu Hanifah dikatakan 45 tahun. Itu tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Bagaimana boleh mereka melaksanakannya? Sebab mereka sanksi diri mereka kalau pada saat mereka kelupatan satu saja daripada sembahyang yang 5 waktu. Jadi baik menyangsi diri itu untuk melatih supaya tidak terulang kembali perkara-perkara janggal semacam itu, atau juga karena dengan kita mengingat hadis-hadis yang diriwayatkan Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, alladzi fatatuhu salatul asri, seseorang yang kelupatan sembahyang asar berjamaah, faka'anna mawutira ahluhu wa maluh, seakan-akan seperti dengan orang yang kehilangan harta dan keluarga. Itu pernah berlaku pada beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah kira-kira dalam 10 tahun yang lalu pada peristiwa tsunami. Jadi Tuan Haji, pada peristiwa tsunami itu menghabiskan jamaah tidak kurang, itu warga penduduk Aceh tidak kurang daripada dalam 150.000 orang. Ada di antara daripada mereka-mereka yang pada waktu itu sedang berada di Mekah, pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah dengan tawafnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Setelah selesai tawaf dengan sa'i berikutnya dengan doa dan tahallul, balik kampung semuanya habis. Seisi rumahnya pun juga sudah tidak ada bekas. Jadi Nabi kita bersabda, yang kalau pada saat seseorang itu balik ke rumah, rumahnya habis, hanyut, dibawa oleh terjangan tsunami, warga dan keluarga seisi rumah pun juga semuanya sudah meninggal, itu lebih elok daripada orang yang kelupatan sembahyang asar. Bila kita akan melihat benda semacam itu, dan akan terkesan kepada kita yang kalau pada saat mata kita sudah tidak melihat.